sebenarnya sebeli 5.000 perak ya. Ini sholat masih dulu waktu saya membuat konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada pada sore hari ini ya. Saya sedang berada di rooftop saya ya untuk kita mereview tanaman jagung yang baru sekitar 12 hari ya, 12 atau 10 hari yang lalu saya tanam ya. Seperti itu kondisinya ya. Ternyata setelah 12 hari saya lihat ya tidak semua juga yang tumbuh ya, karena satu polybag inventar bag ini saya tanam dua, tapi kadang-kadang hanya tumbuh satu ya, ada yang satu lagi tidak tumbuh ya. Jadi karena memang bibit yang saya gunakan untuk ini adalah bubuk bibit asalan ya sebenarnya. Ini bibitnya ini ada sebenarnya adalah pakan burung merpati saya di situ ya. Saya beli kemarin, saya beli 5.000 perak untuk jadi bibit ini ya. Nah kemudian ternyata memang karena bibitnya kurang bagus ya, kembang sebagian tumbuh sebagian enggak ya. Tapi tidak apa-apa, sengaja saya membeli bibit seperti ini agar kita bisa membuktikan ya apakah kualitas dari pupuk yang kita gunakan, pembenah yang kita gunakan itu adalah betul-betul bagus ya. Because seandainya kita ingin beli bibit yang bagus ya, pasti kita udah tahu ya, karena bibitnya yang bagus ya. Tapi kalau seandainya kita beli bibit yang asalan, bibit yang tidak bagus, lalu kita tanam nanti hasilnya bagus, itu merupakan suatu proses pembelajaran bagi kita ya, bahwa ternyata memang pupuk kita itu memang bagus ya. Artinya dengan bibit yang asalan saja itu kita bisa menghasilkan yang maksimal. Ini bibitnya seperti ini saja ini. Ini sebenarnya bukan bibit ya, tapi adalah pakan burung ya sebenarnya. Sebeli 5.000 perak ya. Nah di beberapa ini makanya saya seleksi ya, mana yang kira-kira mungkin bisa tumbuh ya. Ternyata seleksi saya juga tidak begitu bagus juga ya, karena sebagian tumbuh, sebagian juga enggak ya. Nah tapi tidak apa-apa lah, biarkan aja. Nanti yang tidak tumbuh nanti kita akan bisa sulam ya. Biarkan apa. Nah pada hari ini sebenarnya saya berniat untuk untuk mulai memberikan pemupukan ya. Kita akan pakai pupuk yang dulu pernah kita buat ya, pupuk vegetatif ya. Sebenarnya kalau pupuk bionuklir ini masih belum ya, mungkin sekitar seminggu lagi atau 10 hari lagi baru mungkin kita bisa memakai ya. Tapi kita manfaatkan saja dulu dengan pupuk vegetatif yang pernah saya buat ya beberapa waktu yang lalu. Tapi ini masih belum bionuklir ya, tapi pupuk vegetatif yang saya racik sendiri waktu itu. Nah nanti bersama dengan itu kita akan mengaplikasikan beberapa unsur lagi ya untuk di tanaman kita ini. Yang nanti kita akan juga karena ini ya masih hanya masuk pembenah tanah, jadi belum masuk namanya trichoderma ya, trichoderma. Jadi trichoderma ini adalah jamur yang biasanya dulu pernah juga kita kontenkan ya, yang gunanya adalah untuk mengantisipasi patogen-patogen jahat yang bisa melawan ya seluruh patogen-patogen jahat yang ada dalam tanah ya. Jadi adalah trichoderma ini adalah seperti prajurit dia nanti ini ya, pengawal di luar tanaman kita ya. Dia nanti menyebar di tanah, nanti kita akan jelaskan. Nah biasanya setelah trichoderma pun juga ada namanya sepupunya itu namanya ada mycorrhiza ya. Nah, mycorrhiza ini sebenarnya dulu juga pernah kita kontenkan ya, pernah kita buat, pernah kita aplikasikan di tanah ya. Bahkan saya masih punya ini isolatnya. Ini isolat yang dulu saya buat. Ini isolat masih ada ini isolatnya ya. Itu tanggal berapa terakhir itu, 27 September 2023. Nah, ini masih ada, isolatnya masih hidup ini masih dorman ini ya. Nah tapi kalau saya ini kita gunakan lagi bisa, tapi prosesnya akan panjang ya, mungkin akan makan waktu 2 minggu atau 3 minggu ya, karena untuk bisa mengembangkan ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan ya, terutama untuk mycorrhiza ya. Nah sebenarnya antara mycorrhiza dan trichoderma ini dua jamur yang saling mendukung keduanya ya. Jadi sebenarnya ibarat kita di rumah tangga, kalau trichoderma ini ibaratnya dia itu adalah menjaga di luar ya, sebutlah inilah sebagai sapam lah gitu ya kalau di rumah ya.
Dia menjaga untuk melindungi tanaman kita itu dari luar, menjaga seluruh musuh yang akan menyerang tanaman kita itu adalah Trichoderma ini ya. Karena dia mempunyai enzim dan yang dapat bisa memecah dari patogen, dari jamur atau bakteri patogen yang akan menyerang tanaman kita ya. Ini kehebatan Trichoderma ya. Jadi artinya dia itu memang betul ini sifatnya itu adalah ya sebagai pengawal. Sebagai pengawal. Nah, sementara Trichoderma mycorrhiza ini sifatnya itu adalah di dalam ya. Jadi dia itu adalah bersimbiosis dengan akar tanaman. Jadi kalau seandainya ini tadi saya katakan sapam dan ini adalah merupakan ART-nya ya. Nah, ini dia akan membantu dia nanti Trichoderma ini, mycorrhiza ini, jamur ini nanti dia akan menempel di akar tanaman ya. Nah, di akar tanaman itu nanti dia akan berkembang, kemudian dia nanti yang akan mengurai unsur nutrisi yang ada dalam tanah, yang nanti mereka akan berikan kepada kepada tanaman inangnya ya. Nah, itu hebatnya siapa si Trichoderma ini ya. Nah, termasuk dia tuh juga nanti akan bisa mengeluarkan IVA yang bisa sampai ratusan meter ya, untuk mencari air ya. Jadi pada musim-musim kemarau tertentu, maka biasanya tanaman itu akan bisa bertahan kalau adanya mycorrhiza ini ya, karena dia ada IPA panjang sampai 200 meter, dia akan mencari air untuk apa? Untuk bisa melindungi tanaman kita itu dari kekeringan ya, dari dehidrasi ya, yang apa? Kalau musim kemarau. Nah, itu hebatnya dua apa ini. Ini untuk sebagai pengawal, ini adalah untuk sebagai membantu pemberian nutrisi di tanaman kita ya. Jadi dua jamur ini adalah sangat penting sekali sebenarnya kita berikan kepada di tanaman kita ya. Nah, memang betul mycorrhiza ini apakah memang betul dia perlu juga di planter bag nih ya? Sebenarnya penting juga. Karena biasanya kalau dia akar tanaman akar tanaman jagung ini itu tidak sampai ya 1 meter pun tidak sampai ke bawah ya. Paling 50 cm paling tinggi. Nah, sementara air itu sebenarnya masih ada di bawah ini ya. Jadi kalau seandainya kita masukkan mycorrhiza, maka mycorrhiza itu nanti IVA-nya itu bisa sampai ke bawah ini ya, di ya. Makanya kita perlu itu. Nah, jadi nanti ini akan kita aplikasikan ya. Jadi kita, karena saya tidak sempat membuat ya, kita pakai saja ini produk KP2M ini ya, mycorrhiza ini. Ini udah instan ya, tinggal kita pakai saja. Kita nanti lihat aturan pakainya berapa. Kemudian termasuk juga ya Trichoderma ini pun juga kita akan juga gunakan ya. Kita aplikasikan bersama dengan pupuk vegetatif ini ya. Pupuk vegetatif yang pernah saya buat itu ya. Nah, ini buat pertama kali saya akan pupuk ya. Kita mulai nanti rutin memupuk sekali seminggu atau paling lama sekali 10 hari ya harus kita lakukan pemupukan. Karena pada fase vegetatif ini sangat menentukan sekali adalah fase generatif nanti ya. Ketika tanaman ini batangnya lemah, dia pasti akan fase generatifnya pasti akan juga tidak akan maksimal ya. Oke, apalagi kalau seandainya kita ingin membuat kantong kolnya lebih dari 1 ya, maka kita ketika masa vegetatif ya kita harus memperkokoh dulu batangnya ya. Tapi kalau seandainya nanti tongkolnya 5 sama yang batangnya segini, ya udah pasti dia patah ya. Nah, itu yang Nah, untuk memperkuat batang itu kita harus punya satu unsur lagi yang dulu pernah saya buat, itu adalah asam silikat ya. Nah, ini pernah dulu udah berapa bulan ini ya, kita bisa simpan. Nah, ini gunanya adalah untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada tanaman kita, terutama batang ya, untuk memperkokoh batangnya. Jadi kalau saya seperti ini, ada beberapa tanaman saya yang udah merunduk itu tanda salah satu indikasi ya. Ini seperti ini merunduk ini ya. Nah, ini enggak kokoh tumbuhnya ini dia. Dia merunduk ini tanda indikasi bahwa ini juga merunduk ini. Silika yang di dalamnya itu adalah mulai berkurang ya. Makanya kita akan coba isi lagi dengan silikanya itu. Nah, dulu pernah juga secara khusus ya saya akan membuatkan ya konten tentang konsep silika ini ya. Nanti bisa dilihat di konten yang selalu ya. Nanti kita langsung aplikasikan saja ini. Mungkin kita campur saja ya. Kita mungkin satu ini sekitar 15 liter ya. Jadi kita tambah setengahnya saja ya. Kita masukkan, campurkan dulu sini, baru nanti kita masukkan ke dalam itu ya. Ini pertama mungkin silika ini dulu ya. Nah, silika ini sedikit saja kita kasih, itu sekitar
Satu ini sekitar ya 30 mili aja ya. Kenapa sedikit ini asam ya. Jadi kalau terlalu banyak kita berikan nanti juga tanah kita asam ya. Juga tidak bagus untuk tanaman. Jadi cukupnya saja. Kemudian kita juga kasih ini pupuk vegetatif ya. Ini vegetatif yang dulu pernah saya buat ya. Ini satu tutup ini berapa? 10 mili ya? Yeah. Kita kasih 50 mili aja. Itu udah 18 ppt. Ini udah 18 ppt ya? Wah, ini udah tinggi sekali ya. Ya enggak apa-apa lah, nanti ke 15 cm. Nah, kemudian ini silika sudah, pupuk vegetatif sudah 18 ppt, ini tinggi sekali ini ya. Nah ini ya, si Mycorrhiza si ayah manjal ini ya, Mycorrhiza KP2M, produk KP2M ya. Ini Mycorrhiza, juga kita baca petunjuknya. Jadi 50 mili per tangki 15 liter. Oke. Jadi 50 mili itu ini berapa? 5 tutup. 3 sampai 5 lah ya. Kita coba sedikit aja dulu, nggak usah sampai 5 dulu. Nanti kita coba aplikasikan lagi minggu lagi. Kita khawatirnya terlalu banyak kita campurkan ini karena kita menjadi asam. Sedikit aja dulu. Nanti 2 minggu lagi kita kasih lagi. Kita lihat perkembangannya. Kemudian ini apa? Trichoderma. Trichoderma ini 50 mili juga, sama itu dengan itu. Semprotkan ke media sekitar tanaman ya, benar. Ini kita kasih juga sama dengan itu. Kita aplikasikan ya, mungkin 3 tutup aja ya. Kalau katanya 30 kita kasih sedikit aja dulu untuk coba. Itu mesti diaktifasi gularen. Mesti diaktifasi gularen. Enggak. Ini langsung ini. Ini enggak perlu diaplikasi lagi. Ini di karena ini jamur ya. Ini anti aktif sekali. Jadi sebenarnya kita bisa saja membuat Mycorrhiza itu ya. Cuma itu prosesnya panjang ya. Apalagi kalau kita udah mau cepat seperti ini, kadang ya rumit. Kita nanti ambil serasah daun bambu lagi, memancing isolatnya lagi, kemudian memberikannya ke apa, karbohidrat, kemudian kita pisahkan lagi, masukkan lagi dia ke tanah sampai 3 kali ya untuk uji cobanya. Wah, lama sekali ya sebenarnya ya. Dulu waktu saya membuat konten Mycorrhiza itu sampai berapa konten? Ada 5 konten ya. Jadi ya udahlah kita apa, daripada repot-repot kita, apa ya, kita pakai aja yang sudah jadi aja. Oke, ini kita tambahkan airnya. Oke, setengah aja dah. Oke, mudah-mudahan alhamdulillah ini hari ini apa ya, udahnya agak adem ya. Biasanya di sini panas sekali ini ya. Mungkin akan hujan ini ya, tapi tidak apa-apalah. Setelah kita mupuk nanti hujan juga enggak masalah ya, karena ini dalam bentar bag. Ya paling yang nutrisinya itu jatuh ke bawah tanah sana ya, enggak akan keluar. Jadi itu memang kelebihannya kita kalau kita melakukan budidaya di atas planter bag itu adalah itu. Jadi nutrisi yang kita berikan itu tidak akan tergerus air ya. Ini alhamdulillah ini udah apa, ini ada sebagian yang batangnya itu udah bagus, ini bagus ini kan. Ini belum, masih 10 harian udah kayak gini ya.